Kartika dan juga pemirsa, tahukah Anda kalau tanggal 12 Mei ini diperingati sebagai Hari Perawat Internasional? Wow. Luar biasa sekali ya. Nah, peringatan ini tuh diambil dari hari kelahiran seorang perawat asal Inggris yang jasanya begitu besar di dunia keperawatan loh. Iya, ngomongin perawat nih, selain membantu kesembuhan, perawat paliatif ternyata bisa membantu mental dan psikologis pasien serta keluarga loh. Seperti apa profesi perawat paliatif ini? Berikut kisah inspiratifnya. Anda pasti sudah familiar dengan peran perawat dong. Dalam bidang kesehatan, profesi satu ini ternyata memiliki peran penting karena dapat membantu kesembuhan pasien. Tapi, tahukah Anda dengan profesi perawat paliatif? Ya, perawat paliatif adalah perawat pasien yang memiliki penyakit serius dan membatasi hidup. Misalnya saja nih, pasien dengan penyakit kanker atau HIV. Nah, kisah inspiratif perawat paliatif kali ini datang dari salah satu perawat paliatif bernama Putri Ainia Sinta. Sebelumnya, Putri menjalani studi keperawatan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kemudian, ia bergabung dalam asuhan paliatif bersama Rachel House sejak 11 Juli 2022. Setiap hari, Putri harus mengunjungi rumah pasien paliatif. Selain mengecek kondisi kesehatannya, ia memberikan edukasi kepada keluarga pasien mengenai perawatan medis, mental, hingga psikologis. Menurut Putri, mencurahkan kasih sayang kepada keluarga pasien adalah hal dasar dalam perawatan paliatif untuk menjaga kondisi psikis pasien dan anggota keluarganya. Sejak menjadi perawat paliatif, Putri juga harus siap setiap waktu untuk kehilangan pasien-pasiennya. Bahkan, ia juga harus siap mendampingi pasien ketika menyambut maut dengan senyum, menjadi kawan bagi keluarga mereka untuk mengantar kepergian dengan ikhlas dan damai. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih dekat aktivitas perawat paliatif ini, di studio BTV telah terhubung dengan Putri Ainia Sinta. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Putri. Selamat pagi, selamat datang di studio BTV. Nah ini tadi sangat menarik sekali ya profesi Anda sebagai perawat paliatif. Nah ini sebelumnya mungkin pemirsa masih ada belum tahu sebenarnya perbedaannya apa sih antara perawat biasa dengan perawat paliatif? Ya, tentu saja ini sangat berbeda ya Kak ya. Jadi kalau perawatan biasa yang terjadi di rumah sakit itu kan tujuan utamanya adalah menyembuhkan pasien. Pasien datang ke rumah sakit dengan harapan bahwa dia akan kembali dengan keadaan yang sehat. Tetapi pada perawatan paliatif itu sangat berbeda, di mana seperti pengertiannya bahwa perawatan ini diberikan kepada seseorang yang terdiagnosa dengan penyakit serius atau membatasi hidupnya, sehingga ini sulit untuk disembuhkan gitu ya. Dengan adanya perawatan paliatif itu, kita bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan cara meringankan gejala yang ada di rumah seperti gejala sesak, nyeri, mual muntah, bahkan juga perdarahan seperti itu. Kemudian Rachel House ini memberikan perawatan paliatif berbasis rawat rumah, di mana nanti tim medis kami yang terdiri dari perawat dan juga dokter akan melakukan kunjungan rumah secara rutin kepada pasien-pasien kami. Seperti itu. Wow, penasaran ya Caya, ini latar belakang pendidikan dari Putri sendiri seperti apa atau ada pendidikan khusus untuk menjadi suster paliatif? Untuk latar belakang pendidikannya, saya lulusan dari keperawatan ya. Ya seperti yang tadi sudah disebutkan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Secara khususnya tidak ada, karena tapi saya waktu di keperawatan itu belajar tentang paliatif. Tetapi memang sangat sedikit, tapi saya beruntung bahwa di Rachel House ini saya mendapatkan banyak pelatihan mulai dari guru Indonesia maupun dari guru luar negeri, sehingga ini membantu saya untuk beradaptasi dalam pekerjaan saya dan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk pasien-pasien di Rachel House. Oke, ini kenapa Anda memilih untuk menjadi perawat paliatif? Awalnya itu saya bekerja di IGD. Pada saat saya bekerja di IGD itu saya ngerasa bahwa hubungan saya dengan pasien itu sangat sebentar, karena kalau di IGD itu kan kita ketemu, habis itu ngasih obat, pasiennya bisa rawat inap maupun pulang. Dan karena saya tertarik dengan dunia sosial, makanya saya mencari tahu di mana ya tempat yang cocok untuk saya seperti itu. Dan saya menemukan Rachel House, di mana Rachel House ini bergerak di bidang sosial dan sesuai juga dengan background pendidikan saya perawat. Makanya saya memutuskan untuk bergabung dengan Rachel House gitu. Karena Rachel House bergerak di bidang sosial dan memberikan perawatan paliatif pada anak-anak dengan kanker dan HIV. Seperti itu. Jadi khusus anak-anak ya sepertinya? Iya, betul, khusus anak-anak. Kenapa Anda mengambil khusus anak-anak? Masuk anak-anak? Saya suka anak-anak, tapi memang Rachel House itu memang mengkhususkan perawatan paliatifnya untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Betul.
Iya. Oke. Servisnya seperti apa sih? Apalagi penanganan untuk anak-anak biasanya berbeda kan dengan dewasa. Iya betul. Jadi Rachel House itu kan berbasis rawat rumah ya kayak. Jadi tim paliatif kami itu nantinya yang terdiri dari perawat sama dokter akan melakukan kunjungan rumah. Di dalam rumah itu kita akan melakukan pengecekan kondisi secara keseluruhan gitu ya dari anaknya. Kemudian kita juga memberikan edukasi kepada orang tua bahwa pasti kan sangat sulit ya untuk orang tua di mana terjadi perubahan peran. Ketika ada anak satu yang sakit, pasti kan terjadi perubahan peran di sana, dan kalau seandainya pengetahuan orang tua ini minim gitu ya tentang merawat anak dengan penyakit serius, itu kan akan menjadi kewalahan untuk mereka, juga kekhawatiran. Seperti contohnya ketika anak dipulangkan dari rumah sakit ke rumah gitu, tapi masih ada gejala yang belum tertangani seperti sesak, nyeri, perdarahan, seperti itu kan menjadi kekhawatiran bagi orang tua ya. Tetapi dengan adanya dampingan kita, orang tua itu bisa menjadi lebih percaya diri karena mereka bisa telepon kita 24 jam untuk bertanya bagaimana sih cara menangani pasien yang sedang ada gejala ketika di rumah, dan itu memberikan ketenangan untuk mereka gitu kan selaku orang tuanya. Selain itu juga tim paliatif kami rawat rumah itu karena kita berbasis multidisiplin ya, artinya kita tetap bekerja sama dengan dokter utama, dokter perujuk yang ada di rumah sakit. Jadi kita selalu melaporkan nih kondisi pasiennya itu kepada dokternya supaya dokter juga terupdate, kita juga terupdate, sehingga pelayanannya itu jadi lebih maksimal gitu. Pasien-pasien itu bisa mendapatkan terapi yang terbaik gitu kan sesuai dengan kondisinya seperti itu. Kemudian Rachel House juga menyediakan alat-alat medis seperti contohnya tabung oksigen, alat suction, nebulizer, dan sebagainya yang diperlukan keluarga ketika di rumah. Dan kami juga memberikan dukungan psikososial, betul, karena paliatif itu kan tidak hanya berfokus kepada medis saja ya, tetapi juga psikososial, emosional, dan spiritual, seperti itu. Nah, oke, baik. Nah, ini dalam Anda menangani pasien dengan perawatan yang khusus seperti itu, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin Anda tidak bisa lupakan? Atau mungkin suka dukanya. ada tadi sudah pernah difonis untuk misalkan usianya tidak panjang dan lain sebagainya. Pernah nggak Anda mengalami udah ikatan bondingnya sudah kuat dengan pasien, kemudian pasien tersebut meninggal dan lain sebagainya? Ya, tentu saja itu banyak sekali ya kayak, karena kan saya sebagai seorang perawat paliatif, perawat rumah, ikut serta merawat pasien ini, mendampingi dari awal sampai akhir, di mana saya juga sudah menganggap mereka itu jadi bagian dari keluarga saya kan, karena saya juga ikut menyaksikan bagaimana mereka berjuang melawan penyakitnya, bagaimana keluarga ini juga merawat anak ini. Jadi ketika ketika orang tua harus kehilangan anaknya, itu juga saya punya rasa duka gitu. Rasa duka itu tidak bisa dihindarin seperti itu. Adakah pengalaman yang sampai saat ini begitu diingat dan melekat? Boleh diceritakan singkat? Mungkin pasien penyakit apa dan bagaimana anaknya? Oh ya, pada saat itu, saat ini saya merawat pasien HIV ya, usianya 4 tahun, di mana pasien ini dirawat oleh kakek dan neneknya karena orang tuanya meninggalkannya. Kemudian pada saat itu karena kakek memiliki pengetahuan yang minim ya tentang penanganan HIV ini, maka kakek memutuskan untuk memberhentikan obatnya gitu kan, karena tidak tega melihat cucunya minum obat setiap hari. Pada saat obatnya itu berhenti, cucunya ini kembali ke kondisi semula, seperti ada luka di kepala yang tidak kunjung sembuh, kemudian juga berat badannya juga bisa tergolong malnutrisi ya atau gizi buruk gitu, karena sangat kurus sekali. Kemudian kakeknya membawa lagi ke rumah sakit, dan dari rumah sakit itu merujuk pasien ini untuk didampingi oleh Rachel House. Nah, peran Rachel House itu pada saat awal-awal itu sangat sulit diterima oleh kakek ya, karena kan kakek merasa bahwa cucu saya tuh sebetulnya nggak butuh obat setiap hari, tapi tim Rachel House itu dengan sangat pelan-pelan masuk ke keluarga ini, kemudian kakek jadi lebih menerima, dan kakek sadar bahwa oh ternyata obat untuk cucu saya itu sangat penting. Dan semenjak didampingi oleh Rachel House, pasien ini teratur minum obat setiap hari, kemudian juga kondisinya menjadi lebih baik, kayak luka di kepalanya juga sudah hilang, kemudian berat badannya juga sudah kunjung membaik gitu ya, sudah dalam kondisi yang normal, dan sekarang dia bisa sekolah, bisa bermain sama teman-temannya yang lain, sama seperti teman-teman yang lain seperti itu. Itu sangat membekas sekali sih. Gitu. Oh, kalau tadi kan sulitnya mengedukasi sang keluarga dari pasien. Ada nggak sih pasien yang sulit sekali diedukasi atau didampingi?
Sulit diedukasi, tentu saja ada. Itu merupakan salah satu tantangan bagi kami ya, perawat tim perawat Rachel House gitu. Karena setiap pasien itu kan beda-beda. Saya kan menangani usianya beda-beda juga ya, kayak mulai dari usia yang kecil sampai yang remaja. Pada saat ini sekarang juga saya mendampingi anak-anak yang usianya remaja yang 13 tahun. Awal-awal itu memang susah untuk masuk ke dalam usia remaja, apalagi anak remaja kan suka udah punya ego sendiri ya, sudah punya pilihan sendiri gitu. Tetapi dari hari ke hari saya mencoba untuk bagaimana ya caranya supaya saya bisa masuk ke pasien ini, dan sekarang alhamdulillah saya sudah dianggap menjadi temannya dia. Dan sekarang pasiennya itu jadi lebih terbuka ke saya. Dan penting ditegaskan bahwa keterbukaan antara pasien dengan perawat paliatif itu sangat penting gitu, supaya kita bisa sama-sama mencapai tujuan perawatannya dengan bersama-sama seperti itu. Oke, kemudian harapan untuk Anda selaku perawat paliatif dan juga kemudian bagi pemirsa yang mungkin belum mengetahui apa itu perawat paliatif, apa saja silakan Anda sampaikan. Saya sih berharapnya perawat paliatif itu bisa mendapatkan banyak dukungan ya, mulai dari dukungan masyarakat, kemudian juga dukungan pemerintah, dan saya berharap bahwa banyak sekali masyarakat yang bisa mengakses dengan mudah perawatan paliatif ini, dan saya berharap nantinya tidak ada anak lagi yang kesakitan gitu, seperti itu. Oke, dan dapat tertangani dengan baik ya, seperti itu ya. Baik, nih sungguh luar biasa sekali dan juga sungguh mulia sekali mengenai profesi perawat paliatif yang sekarang dijalani oleh Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri atas kehadirannya di studio kami. Salam sukses selalu, selamat kembali bertugas dan tetap selalu memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien yang Anda tangani saat ini ya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih.